warahmatullahi wabarakatuh. Penalaran matematika ya. Hari ini kita melanjutkan eh, yang pertemuan kemarin. Saya share screen dulu. Sudah muncul di layar kalian? Sudah. Sudah, sudah. Oke, ini coret-coretan pertemuan yang sebelumnya ya. Jadi bisa kita cek kemarin kita sampai nomor 5. Ya, jadi kita lanjutkan nomor 6 dan seterusnya. Ya. Nomor 6, lapangan untuk latihan berkuda berbentuk lingkaran dengan luas 15.400 meter persegi dan sekelilingnya akan diberi patok kayu. Sekeliling, nanti yang kita cari itu keliling lingkarannya. Jika jarak antara dua patok kayu adalah 0,4 meter, maka banyaknya patok kayu yang dibutuhkan adalah. Oke. Di sini ada lingkaran, lingkarannya sudah diberikan luasnya. Ada sebuah lingkaran, diketahui luasnya itu 15.400 meter persegi. Nah, kemudian di sekelilingnya, berarti di sini, di keliling lingkaran ini, mau diberi patok kayu dengan jarak antar patoknya ini, misal ini patoknya saya kasih titik-titik ya, jarak antara patok kayunya itu 0,4 meter. Berarti berapa banyak patok kayu yang dibutuhkan? Nah, banyak patok kayu yang dibutuhkan itu bisa dibagi dengan keliling kan yang pinggirannya ini dibagi dengan jarak antar patoknya. Nah, kelilingnya belum tahu. Keliling lingkaran itu rumusnya 2 kali pi kali R. Jari-jarinya berapa? Kita belum tahu, tapi kita bisa tahu dari informasi di soal itu ada luas 15.400 meter persegi. Kalau kita jabarkan, luas lingkaran itu rumusnya pi kali R kuadrat atau pi kali R kali R. Luasnya sudah diketahui 15.400. Pi-nya, karena ini bisa dibagi dengan 22, maka pi-nya pakai 22/7 dikali R kali R atau R kuadrat. Nah, 7 di sini bisa kita kali silang dengan 15400, tapi sebelumnya kita sederhanakan dulu. Jadi kalau ada dua ruas ya, dua ruas ini terpisah tanda sama dengan, bisa kita sederhanakan. Jadi di sini dibagi dua-dua, maka di ruas kirinya juga bisa kita sederhanakan dibagi dua-dua. Ini bagi dua-dua dapat satu, yang ruas kiri kalau dibagi dua-dua dapat 7. 7 baru kita kali dengan 700 di sini. 7 kali 7 dapat 49. Nolnya tinggal kita tambahkan 2. 4900 sama dengan R kuadrat. Nah, jadi berapa R-nya? R-nya itu akar dari 4900. 49 akarnya 7. 02 itu kan artinya 100. 100 diakarkan itu 10. Nah, jadi R-nya dapat 10. Kalau R-nya dapat 10, kita bisa mencari keliling lingkarannya. Keliling rumusnya 2 kali pi
Karena R-nya ini kelipatan 7, berarti P-nya pakai 22 per 7 dikali dengan R-nya 70. 2 dikali 22, 4, 4, 0. Jadi kelilingnya 440 meter. Banyak patok itu keliling dibagi dengan jarak patoknya. Kelilingnya sudah tahu 440, maka banyak patoknya 440 dibagi dengan jarak antar patoknya 0,4. 0,4 kalau pembagian dengan bilangan desimal, maka bilangan desimalnya harus kita jadikan bilangan bulat. Biar jadi bilangan bulat, yang bawah kita kali dengan 10, maka yang atas juga harus dikali dengan 10. 440 dikali 10 berarti kita tambah 01, 0,4 kali 10, kita sederhanakan, 4 bagi 4, 11, ditambahkan 0,2. Nah, jadi banyak patok kayu yang dibutuhkan ketika jarak antar patoknya 0,4 itu berapa tadi? 1.100. Saya ada pertanyaan untuk nomor 6. Tidak. Ya, nomor 6 masih gampang. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 7. Di MTS Insan terdapat 3 kelas 7 yang masing-masing terdiri dari 20 siswa. Kalau ada 3 kelas, kemudian masing-masing 20 siswa, berarti totalnya ada 60. 60. Siswa perempuan yang menyukai ekstrakurikuler panahan atau berkuda sebanyak 20. Dan siswa laki-laki yang menyukai ekstrakurikuler panahan atau berkuda sebanyak 25. Jika banyak siswa laki-laki yang tidak menyukai ekstrakurikuler panahan dan tidak menyukai ekstrakurikuler berkuda ada 4 orang, maka banyak siswa perempuan yang tidak menyukai panahan dan berkuda berapa? Dari keterangan di soal 60 soal ini kan tidak diberikan berapa laki-laki, berapa perempuannya. Berarti 60 ini sudah terdiri dari siswa laki-laki dan siswa perempuan. Ini kalau materi pelajarannya itu berarti masuk materi himpunan. Karena ada laki-laki dan perempuan, maka kita buat diagramnya, diagram Venn ya. Diagramnya masing-masing untuk laki-laki dan perempuan itu kita gambarkan dalam diagram Venn yang berbeda. Jadi ini diagram Venn untuk laki-laki, misal yang sebelah kanan itu diagram Venn untuk perempuan. Keterangan soal yang pertama tadi, siswa perempuan yang menyukai panahan atau berkuda itu sebanyak 20 orang. Kalau di himpunan itu kan ada gabungan, ada irisan. Ada gabungan, ada irisan. Kalau kalimat di soal itu atau berarti dia masuknya gabungan atau irisan. Di sini kalimatnya atau, yang perempuan, yang laki-laki juga di sini ada atau. Atau itu simbolnya kita pakai simbol gabungan. Tapi kalau irisan, kalimatnya itu pakai kalimat dan. Jadi kalau ada kalimat soal siswa perempuan yang menyukai ekstrakurikuler panahan dan berkuda, berarti dia kan suka dua-duanya. Nah, berarti kita pakainya irisan. Irisan itu berarti yang beririsan antara himpunan yang satu dengan himpunan yang kedua.
Itu pakainya dan. Tapi kalau kalimatnya atau itu gabungan. Ini A irisan B digambarkan oleh yang saya arsir ini, yang tengah. Kalau untuk A gabungan B, berarti gimana gambarnya? A gabungan B berarti ya seluruh anggota A digabung dengan seluruh anggota B. Berarti yang mana? Ya semuanya. Jadi untuk kalimat soal yang ini, di sini jumlah yang menyukai panahan atau berkuda, ini bisa kita, nah, oke, ini misal panahan, ini misal berkuda. Totalnya dari semua yang panahan dan berkuda itu kalau untuk perempuan adalah sebanyak 20 orang. Sedangkan untuk siswa laki-laki yang menyukai panahan dan berkuda, ini ya, total yang laki-laki itu berapa tadi? 25. Terus kalimat yang berikutnya, untuk siswa laki-laki yang tidak suka panahan dan tidak suka berkuda, berarti dia letaknya di luar. Di luar ini ada 4 orang. Nah, yang ditanya, kalau yang perempuan yang tidak suka berarti kan di luar juga. Ini ada berapa? Kita misalkan pakai X dulu. Nah, berapa sih jumlah X-nya untuk yang siswa perempuan yang tidak suka panahan dan berkuda? Dari kalimat soal yang pertama, jumlah untuk laki-laki dan perempuan harus berjumlah 60. Karena kalimatnya di sini atau itu adalah gabungan, berarti dia sudah termasuk yang beririsan ya. Maka jumlahnya 60 itu harus merupakan jumlah dari 25 ditambah 4 ditambah 20 ditambah X. 60 sama dengan 25 tambah 20. 45 tambah 4, 49 49. plus 49. X. Oke, jadi berapa X-nya? 60 dikurangi 49. 9, Hasilnya, 11, 11, 11, jadi kesimpulannya ada anak perempuan yang tidak suka panah dan berkuda itu sejumlah 11 orang. Ada pertanyaan? Bisa nomor 7? Bisa. bisa, iya bisa. Ini kalau yang pakai HP sambil bisa di screenshot ya, sebelum saya pindah ke bawah. Pakai laptop juga bisa kan ya di screenshot. Kita lanjut untuk nomor 8. Ini saya turunin ke bawah dulu soalnya. Alisa, Bagas, Cinta, Diandra, dan Emma mengikuti ulangan matematika yang terdiri dari 30 butir soal pilihan ganda. Setiap soal yang dijawab benar mendapat poin 4, yang tidak dijawab poinnya 0, yang dijawab salah itu dapat poin 1. Bukan min 1 tapi poinnya tetap diberikan 1 ya. Bisa jadi ini soalnya soal uraian bisa. Jadi bonus nulis gitu. Setelah selesai ujian, masing-masing mereka memberikan pernyataan. Si Alisa mengatakan hasil ujian saya 118. Bagas mengatakan hasil ujian saya 116. Cinta 115, Diandra 113, Emma 111. Pertanyaannya, ucapan siapa dari kelima orang itu yang tidak mungkin benar? Jadi yang di antara 5 orang ini pasti ada yang bohong nih. Nah, kira-kira yang bohong siapa? Apakah Emma, Diandra, Bagas, atau Alisa?
Ini untuk coret-coretan nomor 8 sepertinya tidak cukup di sini. Saya pakai lembar baru ya. Saya fotoin dulu soalnya. Oke. Saya pindah ke halaman yang baru. Sudah berubah halaman kosong belum? Sudah. Oke. Jadi saya tulis ya keterangan di soalnya tadi kalau benar ya. Jawaban benar poinnya 4. Jawaban salah poinnya 1. Kemudian tidak dijawab poinnya 0. Terus jumlah soalnya ada 30. Jumlah soal ada 30. Nah, berarti ini ada beberapa kemungkinan untuk skornya masing-masing. Kita cari beberapa kemungkinannya dulu dengan cara misal kita bikin tabelnya. Ini jumlah soal yang dijawab benar, jumlah benar. Pasti ada yang benar, ada yang salah, dan ada yang tidak dijawab. Terus nanti baru kita jumlahkan skornya. Eh, ada beberapa kemungkinan, aduh, miring. Eh, Kemungkinan yang pertama, dari 30 soal, kemungkinannya kan bisa aja mereka benar semua. Karena 30 itu benar semua, maka salah berapa? Salahnya nggak ada, yang tidak dijawab juga tidak ada. Kalau benar semua, nggak ada yang salah, tidak dijawab, berarti skornya tinggal kita kali 4. 30 kali 4. Dapat 120. Terus kita cek di soal yang tadi, apakah ada yang mengatakan skornya 120? Oh, di soal ini nggak ada ya. Di soal nggak ada, berarti kita cek kemungkinan yang berikutnya. Kemungkinan yang berikutnya, mungkin nggak benar semua nih. Mungkin yang benar hanya 29. 29 berarti ada soal satu nih. Satu itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, satu soalnya salah. Atau kemungkinan yang kedua, dari 29 yang benar, satu soalnya itu tidak dijawab. Untuk kemungkinan yang pertama, kalau soalnya benar. Benar tadi kan dikali 4 ya. 29 dikali 4. Kemudian untuk salah, skornya 1. Berarti ditambah 1 dikali 1. 29 dikali 4 berapa? 116. 116. 16. Ditambah, ditambah 1 itu kan 1. Hasilnya 107. 117. 116. Kalau untuk kemungkinan yang kedua, benar 29, tidak dijawab itu kan poinnya 0 ya. Berarti 29 kali 4 ditambah 1 kali 0. Berarti jawabannya 116. Nah, kita cek nih di pernyataan tadi di soal, adakah yang mengatakan 117? Nggak ada. Yang mengatakan 116 ada nih, Bagas. Hasil ujian saya 116. Oh, berarti sesuai. Berarti Bagas jujur. Karena ada kemungkinan skornya 116. Kita lanjut lagi. Masih ada beberapa skor yang belum terbukti kebenarannya. Apakah benar atau salah itu belum terbukti. Jadi harus kita cek lagi kemungkinan yang berikutnya. Benar 29 sudah kita cek. Nah, sekarang kalau benar 28. Berarti ada dua soal nih. Dua soal itu bisa bernilai salah atau kemungkinan lainnya dua soalnya bernilai 0, tidak dijawab. Atau bisa juga kemungkinan terakhirnya 28 itu satu soalnya salah, satu soal tidak dijawab. Kita cek lagi. Kalau kemungkinan yang paling atas,
benarnya 28. Berarti 28 kita kali 4 ditambah salah 2. Berarti 2 kali 1. 28 kali 4. Enam. 100. 112 ditambah 2. 100. 114. Seratus. Dan yang berikutnya, benarnya 4, dikali 4, ditambah, tidak dijawab itu skornya 0, berarti ditambah 2 kali 0. Dapat 112. Yang terakhir, 28 kali 4 ditambah salahnya satu soal, tidak dijawabnya satu soal. Berarti 112 ditambah 1. 113. 113. Ini gimana Tiga nih? belas. Nggak cukup ini begini ya. Nah, sekarang kita cek. Di sini untuk yang benar 28 itu skornya kemungkinan 112, 113 sama 114. Kita cek di soal tadi. Adakah yang mengatakan 112? Nggak ada. 113 ada? Oh, ada. 114? Nggak ada. Nah, masih ada nih nilai di bawah 113, ada nilai 111. Nah, kita mau cari lagi. Berarti yang terakhir nih, kemungkinan yang terakhir. Kalau betulnya berapa? Betulnya 27. Nah, 27 itu berarti kemungkinan salahnya 3, tidak dijawab, nggak ada. Atau kemungkinan berikutnya, betulnya 27, 3 soalnya dia tidak dijawab. Atau kemungkinan berikutnya, dari 27, 2 itu salah, satu tidak dijawab. Satu lagi kebalikannya, 27 itu satunya salah, 2 tidak dijawab. Kita cek masing-masing skornya. Untuk yang benar 27, salah 3, berarti 27 kali 4 ditambah 3 kali 1. 27 kali 4, 108 ditambah 3, 111. Yang berikutnya 27 kali 4 ditambah 3 kali 0, dapatnya 108. 27 kali 4 ditambah 2 kali 1 ditambah 1 kali 0, berarti 108 ditambah 2. 27 kali 4 ditambah 1 kali 1 ditambah 2 kali 0. 108 tambah 1, 109. Nah, ternyata untuk yang benar 27 soal, skornya itu bisa 108, 109, 110, dan 111. Nah, kita cek 108, 9, 10, dan 11 ada nih. Nah, berarti emanya juga betul, jujur. Nah, karena di sini Bagas, Diandra, Emma itu sudah jujur, berarti siapa yang tidak mungkin benar? Yang tidak mungkin benar itu Aisyah sama Cinta. Nah, di sini yang ada di opsinya adalah Alis. Bisa. Nah, jadi gitu ya, kita harus ngecek per masing-masing kemungkinannya. Bisa nomor 8? Bisa. Lanjut, nomor 9. Diberikan harga beras di Kabupaten Sejahtera, diberikan itu dari rentang bulan Januari sampai Desember. Pertanyaannya, persentase perubahan harga beras tertinggi. Di sini dikatakan perubahan ya. Perubahan itu kan ada dua kemungkinan. Bisa naik, bisa berubahnya itu naik atau turun.
Nah, yang mau dihitung di sini adalah persentase tertinggi perubahannya. Jadi, kalau nanti misal ada yang naik dan ada yang turun, itu kita abaikan naik turunnya, yang kita ambil hanya persennya. Jadi misal ada kok naik itu sejumlah 30%, tapi turunnya ada yang turun 50%, berarti persentase tertingginya kita pilih yang persentase turun, karena angka persennya lebih besar. Nah, yang mau dicek itu kita sesuaikan sama opsinya saja. Kita nggak perlu ngecek semua. Di sini yang diberikan di opsi untuk tertinggi apakah bulan Maret, Juni, November, Desember. Jadi yang mau kita cek nanti 4 bulan itu. Nah, ini saya turunin dulu. Kita cek di soalnya. Dari bulan Maret dulu. Maret, Juni, November, Desember. Kita cek bulan Maret. Maret itu berarti yang mana nih? Bulan ketiga di sini 11.100. Nah, dari bulan Februarinya berapa? Bulan Februarinya 10.600. Berarti bulan Maret itu mengalami kenaikan. Naik berapa? Dari 10.600 menjadi 11.100 itu naiknya 500. Karena yang ditanya itu persentase, berarti kita jadikan persen nih. Naik sebesar 500 itu, 500 kilo ya ini ya. Itu berapa persen sih kenaikannya? Kita hitung persen naiknya itu 500 per. Kalau persentase dilihatnya itu dari bulan sebelumnya. Per 10.600 dikali 100%. Ini 0,2 bisa kita coret. Seret. Dapat 500 per 106%. Nah, ini angkanya berapa sih kalau 500 bagi 106? Angkanya kan pasti tidak bulat. Nah, karena soal SNPDB itu nanti ada waktunya, kalau kamu hitung masing-masing, Maret kamu hitung angka pastinya, Juni kamu hitung angka pastinya, itu nanti kelamaan. Jadi, ini nggak usah kita hitung pakai porogabit, kita pakai pendekatan saja. Kalau 500 dibagi 100 itu kan dapat 5. Kalau 500 dibagi 106 itu berarti nggak ada 5. Karena dibaginya dengan bilangan yang lebih dari 100. Berapa sih? Ya ini berarti sekitar 4, sekian. Tapi belum ada 5%. Nah, kita tulis aja, oh angkanya ternyata 4, sekian. Nanti kita bandingkan dengan bulan yang lainnya. Juni, kita cek bulan Juni. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Juni berarti di sini. Dari bulan April sejumlah 11.600. Berarti Juni itu mengalami penurunan. Dari 11.600 ke 11.000 itu turun sebesar 600. Berapa persen itu penurunannya? Caranya kayak tadi, 600. Mei 11.600 kita kali dengan 100%. 100-nya bisa kita coret. Ya, di sini 600 dibagi 116 berapa? 600 kalau dibagi 100 itu 6. Tapi karena pembaginya lebih dari 100, berarti nggak sampai 6. Berarti berapa? Berarti sekitar 5, sekian persen. Dari angka ini sudah jelas ya bahwa bulan Juni itu persennya walaupun dia turun, ternyata nilai persennya lebih tinggi dari bulan Maret. Karena Maret itu 4, sekian, sedangkan Juni itu 5, sekian. Sekarang kita cek November. November, kita cek grafiknya. November berarti di 2 bulan terakhir.
11.700 bulan November itu mengalami kenaikan, naiknya sebesar 600. Berapa persen kenaikan yang 600 itu? Persennya berarti 600 per di bulan sebelumnya 11.100 dikali 100%. Coret dua nolnya, dapat 600 per 111%. Nah, ini berapa ini? 600 kalau dibagi 100 itu dapat 6. Kalau dibagi lebih dari 100 berarti belum ada 6. Berarti ini juga sama, 5, sekian persen. Sekiannya nanti kita isi belakangan. Yang terakhir yang mau kita cek bulan Desember. Kita cek bulan Desember. Desembernya itu 11.400. Dari angka yang November itu 11.700. Berarti dia mengalami penurunan sebesar 300. Jadi turun 300. Persennya berapa? Persennya 300 per angka sebelumnya 11.700 dikali 100%. Nolnya kita coret, dapat 300 per 117%. Sekitar berapa persen ini? 300 bagi 100 itu 3. Sedangkan kalau dibagi lebih dari 100 berarti belum ada 3. Sekitar 2, sekian persen. Masing-masing bulannya sudah kita cari, baru kita bandingkan sekarang. Di atas tadi opsi A sekitar 4%, di Juni 5%, November 5%, Desember 5%. Berarti kalau nggak Juni, ya berarti bulan November yang lebih besar. Nah, yang lebih besar mana nih? Kita bandingkan angka pecahannya. Pecahannya kalau di bulan Juni, jadi kita bandingkan antara Juni sama November. Juni itu 600 per 116, yang November 600 per 111. Besar yang mana? 600 per 116 dengan 600 per 111. Besar yang mana? 600 per 116. Salah. Kalau ada pecahan, pembilangnya itu angka yang sama, kita pakai angka yang kecil coba. 20 deh. 20 dibagi 4 sama 20 bagi 5. 20 bagi 4 tuh berapa? 5. 20 bagi 5, 4. Ya kan? 5 sama 4 gede mana? Gede 4. Kita lihat, ternyata 20 per 4 lebih besar dari 20 per 5. Jadi kesimpulannya gimana? Ketika pembilangnya sama, yang lebih besar itu adalah yang penyebutnya lebih kecil. Karena ketika bilangan yang lebih kecil dibagi bilangan yang lebih kecil kan hasilnya semakin besar. Atasnya sama-sama 600, ada 116 sama 111. Kan lebih kecil 111. Nah, karena penyebutnya lebih kecil, berarti nanti hasilnya pasti lebih besar yang 600 per 111. Jadi kita tidak perlu hitung secara manual berapa angkanya, tinggal kita bandingkan pecahannya. Itu kalau pembilangnya yang sama ya. Kalau penyebutnya yang sama kan lebih mudah, tinggal kita lihat atasnya ya. Misal eh, 3 per 20 sama 4 per 20 gede mana? Ya berarti tinggal atasnya aja. Antara 3 sama 4 kan gedean 4, berarti pasti lebih besar 4 per 20. Nah, kalau ada pecahan, penyebut sama pembilangnya beda, cara membandingkannya gimana? Misal ada 3 per 20 dibandingkan 4 per 25.
Besar yang mana pecahan ini? Kalau penyebut dan pembilangnya sama, pecahan yang lebih besar bisa kita lihat dari perkalian silangnya. Jadi kita lihat perkalian silang antara pembilang sama penyebut. 3 kali 25, hasilnya kita letakkan di atas. Kita letakkan di pembilangnya. 3 kali 25 itu 75. 75, 20 kali 4, 80. 75 sama 80 itu besar mana? 80. Besar 80. Ya berarti pasti besar 4 per 25. Jadi gitu ya. Kalau ketemu pecahan membandingkan, pertama, kalau yang sama itu penyebutnya, saya rasa ini sudah pasti tahu. Kalau yang sama penyebutnya, tinggal kita pilih angka yang atas paling besar. Kalau yang sama itu pembilangnya, berarti malah kita pilih yang angkanya lebih kecil untuk mencari bilangan yang lebih besar. Tapi kalau antara penyebut dan pembilang kok bilangannya semuanya beda, berarti cara membandingkannya tinggal kita kali silang. Ada pertanyaan nomor berapa ini tadi? Nomor 9 ada pertanyaan? Bisa? Oke. Terakhir. Nomor 10. Pada hari Senin, ini saya pindah ke bawah dulu, coret-coretan. Pada hari Senin, di dalam sebuah ruangan terdapat sejumlah orang dengan profesi berbeda. Rata-rata usia semua orang adalah dalam ruangan tersebut adalah 35 tahun. Pada keesokan harinya, di pagi hari, mereka kembali dikumpulkan di ruangan yang sama. Tapi ternyata ada satu orang yang berusia 25 tahun tidak hadir. Sehingga rata-rata usia semua orang yang ada di ruangan rapat itu untuk hari Selasanya ini ya, menjadi 36 tahun. Jadi hari Senin itu rata-ratanya 35. Kalau hari Selasa, karena ada yang nggak berangkat satu orang, rata-ratanya malah naik menjadi 36. Pertanyaannya, berapa jumlah orang yang dikumpulkan pada hari Senin? Nah, kalau untuk soal nomor 10 itu materinya adalah statistika. Menghitung rata-rata. Rata-rata atau mean, simbolnya itu X dicoret atasnya, X bar. Rumusnya apa? Rumusnya itu sigma X, jadi jumlah semua X-nya dibagi jumlah datanya, N. Diberikan di sini pada hari Senin, kita tulis dulu hari Senin. Rata-ratanya, ini kan berarti jumlah X ya. Jumlah X ini berarti jumlah umur kan? Jumlah umur. Jumlah semua umur orang-orang yang datang pada hari Senin. Kita tulis ini berarti jumlah umur. Umur orang-orang pada hari Senin. Per N-nya apa? Berarti jumlah orang pada hari Senin. Kalau yang atas itu jumlah semua umurnya, kalau yang bawah itu jumlah orangnya. Kita masukkan, diketahui di hari Senin rata-ratanya sudah dapat 35. Jumlah umurnya sudah tahu belum? Belum tahu. Jumlah umurnya kita pakai ini aja ya, pakai lambang sigma X. Karena kita belum tahu nih jumlah umur yang datang di hari Senin. Jumlah orang di hari Senin sudah tahu belum? Belum tahu juga.
Itu ditanyakan di soal. Berarti ini N. Dari persamaan ini kan boleh nih dikali silang sama 35. Bisa disimpulkan bahwa 35 kali N kali jumlah orang yang datang itu sama dengan jumlah umur orang-orangnya pada hari Senin. Ini persamaan untuk hari Senin. Tapi untuk hari Senin ini kita tidak bisa menjawab apapun. Jadi sigma X-nya kita tidak tahu berapa, jumlah orangnya juga belum bisa ditentukan berapa orangnya. Nah, kita tambahkan keterangan berikutnya pada hari Selasa. Ternyata ada satu orang yang berusia 25 tahun tidak hadir. Berarti jumlah umur hari Selasa kan berkurang 25. Berarti jumlah umur hari Selasa itu jumlah umur hari Senin dikurangi 20. Jumlah umur hari Seninnya kan tadi kita misalkan sebagai sigma X ya. Kita tulis sigma X min 20. Terus jumlah orang di hari Selasa berapa? Jumlah orang di hari Selasa. Hari Seninnya jumlah orangnya kita misalkan N. Kalau ada yang nggak berangkat satu, berarti jumlah orang di hari Selasanya berapa? N min satu. Nah, terus kita cari rata-rata lagi untuk hari Selasa. Dengan rumus yang sama, rata-rata hari Selasa itu kan berarti jumlah umur hari Selasa dibagi dengan jumlah orang di hari Selasa. Kita masukkan angkanya. Di hari Senin dikatakan di soal bahwa rata-ratanya naik menjadi 36. Berarti kita tulis di sini rata-ratanya 36. Jumlah umur hari Selasa berapa? Jumlah umur hari Selasa ini yang kita masukkan. Sigma X min 25 dibagi jumlah orang di hari Selasa N min 1. Terus kita kali selang. N min 1 kita kali dengan 36. Saya tulis dulu aja. 36 kali N min 1 sama dengan sigma X kurangi 25. Di hari pertama tadi kita sudah dapat sigma X itu sama dengan 35N. Jadi sigma X-nya di sini kita ganti dengan 35N. Baru kita kurangi dengan 25. Terus kita kali silang yang ruas kiri. Kok kali silang? Dikali pelangi. 36 kali N. 36N. 36 kali min 1 min 36. Sama dengan 35N min 25. Kita jadikan satu variabelnya, konstantanya kita jadikan satu. 36N min 35N sama dengan, di sini ada min 25, min 36, pindah ke sana jadi plus 36. 36 kurangi 35, 1, 1N ya. Min 25 ditambah 36, 11. N sama dengan 11. Nah, N tadi kita misalkan apa sih N? Kita lihat di atas lagi, N itu ternyata tadi kita misalkan sebagai jumlah orang di hari Senin. N-nya 11, berarti jumlah orang di hari Senin ada 11. Ada pertanyaan nomor 10.
Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor berikutnya. Kalau misal ada pertanyaan di open mic aja ya. Kolom komentar kita masuk ke nomor 11. Adi sedang menjumlahkan nomor-nomor pada buku yang terdiri dari 20 halaman. Jumlah yang ia dapatkan adalah 224. Ternyata terjadi kekeliruan, yaitu ada satu halaman yang dihitung dua kali. Jika buku dimulai dari halaman 1 sampai 20, maka halaman yang dihitung dua kali adalah halaman nomor berapa? Buku kan tahu ya. Jadi ada buku 20 halaman, halamannya dimulai dari halaman 1, berarti halaman 1, 2, 3, 4 sampai 20. Nah, si Adi ini dia menjumlahkan halaman-halamannya itu berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya sampai halaman ke 20. Nah, ini kita cari hasilnya berapa. Untuk ngecek, berarti halaman berapa sih yang salah hitung? Karena di soal ini dikatakan bahwa hasil perhitungan Adi itu 224. Dan itu salah. Karena ternyata ada satu halaman yang dihitung dua kali. Kita cari ini dulu. Ini kalau berdasarkan deret, deret kan ada dua ya. Ada deret aritmatika, ada deret geometri. Ini selisihnya sama, berarti masuk deret apa? Deret aritmatika. Mencari apa kalau ditambah-tambah semua sampai suku terakhir itu mencari SN. Apa rumus SN kalau di deret aritmatika? N per 2 kali A plus UN boleh. Atau bisa juga pakai cara N per 2 dikali 2A plus N-1 kali B. Nah, pakai yang mana tergantung yang diketahui di soal. Kalau pakai rumus yang atas, itu jika suku pertama dan suku terakhir itu diketahui. Kalau pakai rumus yang kedua, itu kalau apa? Suku pertama diketahui dan bedanya diketahui. Tapi dia tidak diketahui suku terakhirnya. Jadi kalau suku terakhirnya diketahui pakai rumus yang atas, kalau suku terakhirnya tidak diketahui pakai rumus yang bawah. Nah, dari penjumlahan 1 sampai 20, suku pertamanya kan diketahui 1. Halaman terakhir yang dihitung adalah halaman 20. Berarti suku pertama tahu, suku kedua tahu. Maka kita pakai rumus yang ini saja. Berapa SN-nya? Kita hitung. N per 2 dikali A plus UN. Kita masukkan. Berapa N-nya? Karena ada 20 halaman. Ya berarti N-nya 20 per. Kok salah? 20 per 2 dikali A-nya 1 plus UN-nya, suku terakhirnya 20. 20 bagi 2, 10. Ini bisa dicoret angka 2-nya. 1 tambah 20 itu 21. 210. Ternyata kalau jumlah halamannya itu kita jumlahkan, itu hasilnya hanya 210. Sedangkan perhitungan Adi itu 224. Berarti selisihnya berapa? Tinggal kita kurangi dengan perhitungan yang betul. 210. Dapatnya 14.
Nah, berarti disimpulkan, kok bisa salah Adi? Karena ternyata halaman 14-nya dia hitung dua kali. Jadi, maka halaman yang dihitung dua kali oleh Adi adalah halaman 4. Ada pertanyaan nomor 11? Nggak ada? Lanjut nomor terakhir, nomor 12. Seluruh siswa kelas 12 hari ini mengikuti ujian seni rupa. Sepertiga dari seluruh siswa, ini kelas 12-nya kita nggak tahu jumlah totalnya ya. Jumlah total kelas 12 kita misalkan sebagai N misal, karena kita belum tahu ya. Diketahui sepertiga dari siswa tersebut berarti sepertiga dari N itu memperoleh nilai B. Kemudian seperempat dari siswa tersebut, seperempat dari N, memperoleh nilai B plus, seperenam dari N memperoleh nilai B min, seperdelapan dari N memperoleh nilai C, kemudian sisanya memperoleh nilai A. Pertanyaannya, berapa jumlah minimum yang mungkin dari seluruh siswa kelas 12? Oh, berapa jumlah N-nya? Paling sedikit yang bisa mewakili jumlah siswa kelas 12. Berapa kira-kira? Kita lihat pecahannya ini. Ada sepertiga, ada seperempat, ada seperenam, ada seperdelapan. Hasilnya sepertiga dari N, seperempat dari N, seperenam dari N, dan seperdelapan dari N. Karena ini siswa, pasti hasilnya kan pasti bilangan bulat. Sepertiga dikalikan N itu pasti bernilai bulat. Karena kalau menghitung pecahan dari jumlah orang, itu kan nggak mungkin hasilnya koma-koma. Misal hasilnya 7,5. Lah, 7,5 orang itu 7 orang setengahnya gimana? Kan nggak ada orang setengah. Berarti hasilnya harus bilangan bulat. Biar N itu bisa dikali dengan sepertiga, seperempat, seperenam, dan seperdelapan, maka N ini harus kelipatan atau KPK dari angka-angka penyebutnya. KPK dari 3, 4, 6, dan 8. Berapa tuh KPK 3, 4, 6, 8? Berapa KPK dari angka 3, 4, 6, 8? KPK itu kan kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil ya. Kalau kecil, angka yang kita lipatkan angka yang paling besar aja. Kelipatan dari 8 itu kan 8, 16, 24, 32, 40, dan seterusnya. Kita cek dari angka 8. 8 tidak bisa membagi 3, berarti sudah salah. Kita cek 16. 16 bagi 3 tidak bisa juga. Salah. 24. 24 bagi 3 bisa. 24 bagi 4 bisa. 24 bagi 6 bisa. 24 bagi 8 sudah jelas pasti bisa. Jadi KPK-nya bilangan kelipatan yang paling kecil adalah 24 orang. 24 orang ini bukan berarti menyatakan jumlah kelas 12-nya ya. Ini jumlah minimumnya. Biar 24 ini bisa dibagi dengan dikali dengan sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan. Tapi jumlah pastinya kelas 12 berapa? Ya berarti kelipatan dari 24. Bisa 24 orang, bisa 48, bisa 72, dan seterusnya.
Tapi di opsi kan nggak ada 48, 72, dan seterusnya nggak ada. Berarti yang paling kecil, yang paling minimum memungkinkan untuk jumlah siswa kelas 12 adalah 20. Oke, berarti soal di pertemuan dua ini sudah pas ya, sudah selesai karena saya menyiapkan 12 soal dan saya sudah prediksi bahwa ini cukup untuk kita bahas di dua kali pertemuan. Semoga dari dua pertemuan kita bahas soal bisa untuk bahan belajar menghadapi soal postes karena di akhir biasanya ada postes ya dan Ya, bisa sebagai bahan acuan juga ketika kalian mengerjakan tes SNPDB yang sesungguhnya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya saya Waalaikumsalam balik warahmatullahi ke wabarakatuh. Waalaikumsalam dari warahmatullahi Kak wabarakatuh. Terima host. kasih Kak Reni atas ilmunya yang diberikan kepada kita semuanya. Semoga manfaat berkah untuk kita semuanya, adik-adik, hasil maksud apa yang menjadi dicita-citakan. Ya, dari kami, Alhamdulillah pertemuan malam hari ini jam terakhir sudah selesai. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon pamit. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.